Tasya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau ngejawab tentang pertanyaan kalian di video sebelumnya, yaitu gimana sih target AORO. Nah, kalau kalian penasaran, keep on watching, jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Dan langsung aja ke videonya. Oke, jadi sebenarnya kalau kalian suka komentar di video aku, suka appreciate atau kayak kasih request tuh biasa aku bacain sih. Makanya aku bikinin satu-satu video buat jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, kali ini kita bakal bahas target ya. Jadi AO sama RO, account officer sama relationship officer, itu dua-duanya punya target. Sama ya, kerjanya target base karena basically sih lebih ke marketing gitu kalau sekarang fungsinya. Nah, targetnya AO sama RO tuh beda. Nah, ini yang bakal aku jelasin adalah target AO waktu aku masih kerja sebagai AO ya. Karena pasti kalian udah nonton ya video aku resign. Jadi ini target aku tahun 2021 ya. Jadi kalau dan pastinya setiap tahun itu targetnya naik. Terlepas dari kondisi mau lagi COVID, lagi nggak COVID, itu pasti target naik ya setiap tahun. Dan ini berpengaruh kepada penilaian, jadi dikira-kira aja gitu. Tapi aku mau info dulu bahwa ini adalah target pada kondisiku. Bisa jadi kalau kalian kerja di perusahaan yang berbeda, atau bahkan perusahaan yang sama tapi beda cabang pun bisa jadi targetnya beda ya. Jadi jangan diplek-plekan jadi acuan banget kayak waduh serem banget nih, emang serem sih, cuman kayak ya bisa jadi nanti kondisi kalian tuh beda gitu. Ini kayak ancer-ancer aja sih gitu. Poin-poinnya tuh ada banyak karena basically produk yang dijual tuh emang banyak, like literally banyak. Dan kalian tuh harus nguasain produknya, tapi ada beberapa produk yang sifatnya lebih ke referral, atau kalian lebih kayak nyari nasabah yang emang mau, atau customer yang emang mau beli, terus kalian kenalin ke marketing di bidang khususnya. Nah, biasanya kalau yang sifatnya referral tuh kayak bank assurance ya, asuransi. Terus kalau buat yang lain-lain sih sebenarnya kita juga yang harus ngerti produknya, harus ngejualanin, harus ngeprospek. Tapi ada juga beberapa yang analisanya di kita, ada yang analisanya di sudah terpusat gitu. Tapi untuk analisa yang terpusat ini bisa jadi karena di wilayah kota besar memang dipusatin, tapi kalau di daerah masih dianalisa sama marketingnya. Atau bisa jadi kalau ada mau intervensi dari pejabatnya, itu bisa juga dianalisa di cabang masing-masing. Oke, karena udah lama banget jantan ngebacot, mari kita spill targetnya berapa sih. Yang pertama adalah target SMI. Ini bener-bener kayak yang mainnya tuh sebenarnya cuannya atau laba dari kantor tuh dapetnya dari sini. BDW ini sebelum terlalu jauh dan terlalu berasumsi ya, dari setiap produk yang dijual, pada saat aku merasakan bekerja di sana sama sekali tidak ada komisi ya. Jadi pure karena kita udah digaji, ya kita harus kerja buat achieve target gitu. Nggak ada komisi, nggak ada apapun, dah terima nasib. Tapi aku denger karena kebetulan selama aku bekerja itu aku sempet ada beberapa temen dari bank lain yang ngajak ngumpul nih gitu, sesama yang posisinya bareng-bareng gitu ya, sama-sama account officer. Terus ngobrol lah, ternyata di beberapa perusahaan lain itu ada yang memberikan komisi. Jadi emang bener-bener depends on kalian kerjanya di mana, dan ya tergantung juga hoki kalian ya. Kalau dapet kerjaan tempat kerja perusahaan yang dapet kasih komisi kan lumayan ya, say, semangat. Nah, yang pertama adalah target SMI atau debitur. Debitur ini adalah orang yang meminjam untuk produktif ya, kredit produktif. Biasanya tuh yang punya usaha, punya toko, punya perusahaan, mulai dari yang kecil, menengah, sampai besar. Tapi aku waktu itu handle-nya adalah SMI, karena aku AO SMI. Bisa jadi AO yang lain handle-nya ada yang handle KUK, handle KUR, ada yang handle corporate, dan lain-lain ya. Kalau di aku, target SMI-nya adalah 10M ya. 10 miliar. Emang saya jadi target ini adalah miliaran semua. Semangat. Duit orang, bukan duit kita. Ya, jadi harus dapetin 10 miliar. Nah, terlepas dari berapa banyaknya bisa mencapai 10 miliar, terserah. Gitu, misalnya mau dari satu orang aja gitu ya, satu debitur aja, satu peminjam langsung 10 miliar ya boleh. Atau mau dari
10 masing-masing 1M, atau dari 5 masing-masing 2M, itu bebas ya, nggak diatur. Yang penting achieve adalah 10 miliar. Dan ini adalah net ya, jadi udah yang baru dikurangi dengan kalau ada yang tiba-tiba bermasalah atau ada yang lunas, itu mengurangi. Jadi misalnya kamu udah dapat 10 miliar, terus tiba-tiba ada yang lunas 5 miliar, lo cari lagi deh tuh 5 miliar dari mana? Semangat. Salah ya, bukan semangat, sabar gitu. Sabar ya. Next adalah KPR. KPR ini adalah kredit kepemilikan rumah ya. Jadi buat orang-orang yang mau beli rumah dengan nyicil, ini boleh rumah, boleh apartemen ya. Sama KPR sama KPA itu 5 miliar targetku. Ini BTW kalau ada suara anjing gitu gonggong, tuh guguk aku lagi rewel, minta dibukain karena udah malam, waktunya dia bebas. Oke. Next adalah KKB atau kredit kendaraan bermotor. Ini sebenarnya buat mobil ya. Jadi motor tuh nanti ada lain lagi. Khusus mobil itu nilainya 3 miliar. Mobilnya apa dan kelasnya seperti apa itu bebas. Waktu cicilannya pun bebas. Jadi ini lebih ke yang di disburse atau yang dikeluarin aja. Nilai kreditnya ya, bukan nilai barangnya. Jadi ini dari semua yang aku kasih tahu adalah nilai kreditnya, bukan nilai barangnya. Let's say ada yang mau nyicil mobil apa ya yang mahal? Gue nggak ngerti mobil lagi. Anggapnya rumah dah gitu. Ada yang mau beli rumah, nilainya 20M di Puri. Terus tapi dia mau bayar cash 17M, yang dicicil cuma 3M. Berarti nilai target kalian tuh baru 3M. Nilai yang kalian dapat tuh baru 3M. Padahal targetnya 5M ya. Berarti kalian cari lagi yang mau nyicil 2 miliar dari mana lagi gitu. Next adalah kredit sepeda motor. Nah ini yang tadi aku bilang terpisah ya. Jadi buat motor itu 5 unit dan nggak dikasih tahu nominalnya. Karena emang rata-rata motor tuh range-nya luas banget. Ada yang dari kayak 10 juta ada nggak sih? Apa 20 juta? Mohon maaf, saya kagak ngerti kendaraan ya. Kalau dulu sih gue ada listnya. Kalau sekarang udah nggak inget lagi gitu. Pokoknya itulah, motor tuh range-nya ada yang sampai 40-an juta. Ada yang lebih gede lagi malah kayaknya ya. Jadi yang dikasih tuh unitnya, yang penting 5 unit. Jadi terserah aja. Kemudian ada bank assurance pasti ya. Kalau di tempat gue dulu kerjasamanya sama, nggak usah sebut brand lah ya, kayaknya nanti gue jadi promosi kan, gak di endorse say. Insurance adalah 180 juta. 180 juta ini bukan nilai total yang akan dibayarkan. Kayak misal oke, dia mau 10 tahun berarti dikali aja, enggak. Dalam setahun nominal tahunannya berapa, ya itu yang dianggap gitu. Jadi contoh ya, kalau asuransi kesehatan itu kan bisa mulai dari 300.000 aja ya per bulan. Kalau 300.000 per bulan berarti setahun tuh 3,6 juta. Nah berarti lo baru dapet 3,6 juta dari 180 juta. Congrats banget nggak tuh? Ya jadi itu ya, asuransi. Lo cari orang yang mau menitipkan uangnya ke perusahaan asuransi. Dan balik lagi, sebenarnya ini mungkin ada orang-orang yang sekalian ya nonton, kalau kalian nasabah dan kayak sering ditawarin dan bingung. Actually asuransi itu yang jualan maksudnya bukan produk bank ya. Jadi kalau kalian ngerasa kayak oke, gue terjamin nih beli di bank gitu, itu lo beli sama perusahaan asuransinya gitu. Jadi bank ini hanya sebagai marketing atau sebagai referralnya aja nih buat menjembatani lo beli ke perusahaan asuransi. Tapi sebenarnya produk yang dibeli dan yang puterin duitnya segala macam itu tetap pure di perusahaan asuransinya gitu ya. Jadi jangan salah paham, karena kadang-kadang ada juga nih marketer atau orang yang ngomongnya kayak tenang ibu beli di bank, atau ada juga yang salah nangkep udah dibilangin belinya di insurance tapi tetap merasa beli di bank karena referralnya dari karyawan bank gitu. Jadi ya itu ya, bukan. Next adalah nasabah baru atau customer baru sebanyak 100 orang. Itu yang perorangan ya, say. Terus solusi produk ya, solusi produk ini banyak banget yang dijual, banyak produk digital, dan ini harus dapat 50. Ini sama kayak yang tadi SMI, ini sudah net. Jadi kalau ada yang tutup produk, itu kalian harus cari lagi penggantinya. Pokoknya net growth-nya adalah 50. Jadi ini semuanya growth ya. Produknya apa aja?
banyak banget kalau dirinciin satu-satu, dan aku yakin mungkin agak-agak kurang relate karena mungkin yang nonton aku nggak cuma di satu perusahaan yang sama, ada yang dari perusahaan lain, nanti jadinya nggak relate kalau aku kasih tahu produknya karena mungkin di perusahaan lain tuh produknya berbeda. Next adalah customer organisasi baru, itu 5 customer organisasi baru, berarti PT baru buka account di kita. Ini harus yang, untuk yang baru-baru ini harus yang sama sekali belum pernah ya. Jadi untuk baik perorangan maupun perusahaan sama sekali belum pernah membuka di perusahaan itu. Ya cari dah tuh sampai nemu ya. Terus sama solusi produk tapi buat perusahaan. Jadi produk-produk yang jual tapi khusus buat perusahaan. Kurang lebih itu aja sih targetnya. Itu aja, ada berapa item tuh? Sansa, Oleo, Ciba, Cio. Ada 9 item ya yang harus dijual di luar dari kerjaan sehari-hari. Jadi gini, bukan berarti kerjaan sehari-harinya nggak jualan ya, tapi jualan adalah hal yang membuat target. Tapi actually ada kerjaan sehari-hari yang kita harus analisa, perpanjangan fasilitas, maintain customer, visit-visit, segala macem, itu include dalam kerjaan sehari-hari. Jadi kalian bisa bayangin mungkin packnya spek apa, tapi kalau kalian pintar ngatur waktunya atau udah nemu celahnya nih, oh oke, gue bisa dagang sekalian visit, misalnya gitu ya. Langsung aja pas visit kenalan, kasih tahu produknya, bla bla bla. Kalau emang kalian jago di situ, bisa ngatur kayak gitu sih oke banget. Tapi kalau enggak ya kalian kurang lebih udah kebayang ya target dan harus ngapain. Segitu aja video hari ini nih. Share buat nge-receh udah nonton. Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe. Kasih tahu aku kira-kira kalian pengen aku bikin video apa lagi. Terus kira-kira kalau targetnya MM-an kayak gitu bisa tercapai nggak ya? See you on my next video. Ciao.